Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Arianti Alfian Rusid. Kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sebaiknya calon karyawan memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dari perusahaan pemberi lowongan kerja. Latar belakang pendidikan saya antara lain di bidang psikologi dan juga magister komunikasi serta memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun di bidang HRD. Berikut adalah contoh untuk jawaban setiap pertanyaan wawancara berbasis perilaku yang telah disebutkan menggunakan metode STAR. Situation, task, action, dan juga result. Yang pertama, tentang pemecahan masalah. Kalau pertanyaannya, ceritakan tentang waktu ketika Anda menghadapi masalah yang signifikan di tempat kerja, bagaimana Anda mendekatinya, langkah-langkah apa yang Anda ambil, dan apa hasilnya. Jawaban STAR-nya adalah terkait dengan situasi. Di perusahaan sebelumnya, kami mengalami penurunan signifikan dalam penjualan produk baru karena kurangnya pemahaman pasar yang tepat. Tim pemasaran kesulitan mengidentifikasi segmen pelanggan yang paling potensial. Terkait dengan task, sebagai manajer pemasaran, tugas saya adalah mengidentifikasi penyebab penurunan penjualan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja penjualan produk baru. Untuk action, saya mengambil inisiatif untuk melakukan riset pasar yang komprehensif. Saya mengumpulkan data demografis, perilaku konsumen, dan tren pasar melalui survei online, wawancara mendalam, dan analisis data penjualan. Setelah itu, saya mengorganisir workshop dengan tim pemasaran dan penjualan untuk menganalisis temuan riset dan mengembangkan profil pelanggan yang lebih akurat. Kami juga merancang ulang strategi pemasaran kami, termasuk pesan iklan yang lebih relevan dan penargetan yang lebih tepat. Kalau untuk result, setelah menerapkan strategi pemasaran yang baru tersebut, penjualan produk meningkat sebesar 30% dalam 3 bulan berikutnya. Kami juga berhasil mengidentifikasi segmen pelanggan yang paling menguntungkan dan meningkatkan return on investment dari kampanye pemasaran kami. Kemudian, tentang kerjasama tim. Pertanyaannya, jelaskan pengalaman Anda bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Apa peran Anda dan bagaimana Anda berkontribusi pada keberhasilan tim? Untuk jawabannya dalam metode STAR, untuk situation, di proyek pengembangan aplikasi mobile, saya adalah bagian dari tim yang terdiri dari pengembang, desainer, dan analisis bisnis. Tujuan kami adalah meluncurkan aplikasi yang inovatif dan user-friendly dalam waktu 6 bulan. Tasnya apa? Peran saya sebagai pengembang utama adalah memastikan kode aplikasi berkualitas tinggi, memenuhi standar teknis, dan terintegrasi dengan baik dengan komponen lain. Actionnya, saya secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan tim harian untuk membahas kemajuan, tantangan, dan solusi. Saya juga bekerja sama dengan desainer untuk memastikan tampilan aplikasi tersebut menarik dan intuitif. Selain itu, saya berbagi pengetahuan dan keterampilan teknis dengan anggota tim lainnya, serta membantu mereka memecahkan masalah yang kompleks. Saya juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi resiko dan mengusulkan solusi alternatif. Untuk resultnya, berkat kerjasama tim yang solid dan komunikasi yang efektif, kami berhasil meluncurkan aplikasi tepat waktu dan sesuai anggaran. Aplikasi ini mendapat ulasan positif dan dari pengguna dan mencapai tingkat adopsi yang tinggi. Yang ketiga, tentang kepemimpinan. Pertanyaannya, berikan contoh situasi di mana Anda harus memimpin sebuah proyek atau tim. Apa yang Anda lakukan untuk memotivasi anggota tim dan memastikan proyek berjalan dengan lancar? Jawabannya, untuk situation,
Sebagai ketua panitia acara amal tahunan, saya bertanggung jawab untuk mengorganisir dan melaksanakan acara yang melibatkan lebih dari 50 sukarelawan. Tasnya apa? Tantangan utama adalah memastikan semua sukarelawan termotivasi, terkoordinasi, dan bekerja menuju ke tujuan yang sama. Actionnya, saya mulai dengan membuat visi yang jelas dan mengkomunikasikannya kepada semua sukarelawan. Saya juga mendelegasikan tugas berdasarkan minat dan keterampilan masing-masing, serta memberikan pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan. Selain itu, saya secara rutin mengadakan pertemuan tim untuk membahas kemajuan, mengatasi masalah, dan memberikan umpan balik positif. Saya juga memastikan ada komunikasi yang terbuka dan transparan di seluruh tim. Result, acara amal tersebut sukses besar, melebihi target pengumpulan dana sebesar 20%. Semua sukarelawan merasa dihargai dan termotivasi, dan kami berhasil membangun tim yang solid dan efektif. Kemudian, keempat, tentang menangani kegagalan atau kesalahan. Pertanyaannya, ceritakan tentang waktu ketika Anda membuat kesalahan di tempat kerja, apa yang terjadi, bagaimana Anda memperbaikinya, dan pelajaran apa yang Anda ambil. Jawabannya dalam metode STAR, kalau situation, dalam proyek implementasi sistem baru, saya bertanggung jawab untuk mengkonfigurasi database. Karena kurang teliti, saya salah memasukkan data konfigurasi yang menyebabkan sistem tidak berfungsi dengan benar. Untuk tasnya, tugas saya adalah mengidentifikasi penyebab kesalahan dan memperbaikinya secepat mungkin untuk meminimalkan dampak pada operasional perusahaan. Actionnya, saya segera memeriksa kembali konfigurasi database dan menemukan kesalahan tersebut. Saya memperbaikinya dan melakukan pengujian ulang untuk memastikan sistem berfungsi dengan benar. Saya juga melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan saya dan menjelaskan langkah-langkah yang saya ambil untuk memperbaikinya. Selain itu, saya membuat checklist untuk memastikan kesalahan serupa tidak terjadi di masa depan. Lalu bagaimana resultnya? Sistem berhasil dipulihkan dalam waktu singkat dan dampak pada operasional minimal, operasional perusahaan tentunya. Saya belajar pentingnya ketelitian dan verifikasi ganda dalam pekerjaan yang kritis. Saya juga mengembangkan sistem untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan. Jadi itulah contoh-contoh yang saya bisa sampaikan. Semoga contoh-contoh itu membantu Anda, dan pastinya contoh-contoh tersebut hanya sebagian kecil dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa timbul dalam proses interview Anda. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Pastinya kita ketemu lagi. Salam, Arianti Afian Rusid.